Kemudian kita bahas tentang awal hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatil istisqa. Sholat istisqa. Kita lihat beberapa dalil dan nanti akan dibahas tentang kaifiyat cara pelaksanaannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Syakanna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hutul matar." Jadi ada sekelompok orang datang ngadu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa hujan itu tidak turun. Jadi kemarau maksud itu. Fa amara bil mimbar, maka Nabi merintahkan menyiapkan mimbar, fa wudi'a lahu, kemudian menyiapkan baginya, maka sahabat menyiapkan fa wudi'a lahu bil musalla, tempat salat, di lapangan. Wa ada nas yauman yakhrujuna fi, kemudian Nabi menjanjikan bahwa nanti kalau besok kita kaget, kita sama-sama di waktu yang sudah ditentukan nak melaksanakan salat. Fa kharaja hina badah hajib syams, maka sudah waktunya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau keluar sampai terbitnya matahari itu seperti kelihatan alis. Jadi kalau apa kita lewat dari waktu syuruknya hampir menjelang terbit matahari. Jadi pagi-pagi sampai dengan sholat Id. Faqada 'alal mimbar, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar. Fakabbara wa hamidallah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir dan memuji Allah. Semakala kemudian Nabi mengatakan dalam khutbahnya, innakum syakwatuhum jalba diyarikum, sungguhnya kamu mengadukan maksud itu mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, jalba diyarikum, tentang kekeringan yang ada pada desa kamu, tempat kamu. Wa qad amarakumullah an tad'u, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kamu untuk berdoa. Wa'adakum ayastajiba lakum, dan Allah menjadikan bagi kamu itu doa kamu itu dikabulkan. Sumaqala, kemudian Nabi mengatakan, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin la ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang mengasihi lagi penyayang, yang mengasihi hari pembalasan. Tiada Tuhan selain Allah. Yaf'alu ma yurid, yang segala perbuatan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allahumma antallah, wahai Tuhan, ya Allah, Engkau adalah Allah, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau, antal ghaniyyu wa nahnu al-fuqara, sungguhnya Engkau maha kaya dan kami adalah maha fakir, kami adalah fakir. Anzil alaina ghaitha, turunkan atas kami ini hujan, waja'al ma anzalta alaina quwwatan, menjadikan turunnya hujan itu sebagai kekuatan atas kami, balaghan ilahin, dan dalam masa yang panjang. Summa rafa'a yadayhi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat dua tangannya. Falam yazal hatta rabiyal bayad iftaihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya posisi tinggi sampai kelihatan putih ketiak beliau. Itu sunnahnya. Summa hawala ila nas, kemudian Nabi berbalik dari jamaah punggungnya. Kemudian waqala baridahu, kemudian beliau balikkan, pindahkan posisi sorban beliau. Wa huwa rafi'u yadayhi, kemudian Nabi mengangkat tangannya. Summa aqbala 'ala nas, kemudian Nabi berbalik atas orang-orang yang ada di situ, wa nazal, kemudian turun fa shalla raka'atain, kemudian Nabi salat 2 rakaat. Fa insyaallah taala sahabatan, kemudian Allah mengumpulkan awan, faraghadat, kemudian ada suara guntur, wa baraqat, kemudian kilat, summa amtarat, kemudian turunlah hujan. Rawahu Abu Daud, hadis dari riwayat Abu Daud. Ini tentang dalil bagaimana kaifiyat pelaksanaan salat istisqa. Coba kita lihat bagaimana pelaksanaannya secara praktek. Nah, dari hadis tadi ternyata
Kok Nabi SAW tuh khutbah dulu baru sholat? Ada dua pendapat, ada yang mengatakan seperti itulah, tapi ada beberapa termasuk yang sering dipraktekkan oleh kita, ulama-ulama kita nyampaikan itu sebagaimana sholat Id. Karena di hadis di awal sebagaimana Nabi mengatakan sebagaimana sholat Idain, Idul Adha, Idul Fitri. Maka dimulai dengan sholat dulu 2 rakaat, kemudian sholat setelah selesai dilanjutkan dengan khutbah 2 kali sebagaimana khutbah Idul Fitri atau Idul Adha. Faslun fi ahkami sholatul istisqa, pasal tentang hukum sholat istisqa. Yaitu talabis suqya min Allah Ta'ala, yaitu sholat minta hujan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa sholatul istisqa masnunatun, sholat istisqa itu hukumnya sunnah. Limuqimin, sunnah bagi orang yang muqim, jadi musafirin, dan juga bagi orang yang musafir. Indal hajati minin qitari ghaithin aw ainin ma'in wa tahwi dzalik, yaitu bagi orang yang bertempat tinggal tadi, musafir, bepergian juga, orang yang mukim dan orang yang musafir, ketika ada kebutuhan yaitu berupa hujan terputus atau sumber air terputus, wa nahwi dzalik, atau yang sama sejenis dengan itu, kekeringan. Pelaksanaannya sekali atau tidak? Wa tu'adu sholatul istisqa tsaniyan wa aktsara min dzalik. Boleh lebih dari sekali. Jadi kalau tidak ada qabul diulang lagi, atau lebih dari sering demikian. Illam yusqa hatta yasqihimullah, sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan kepada mereka. Nah, sebagaimana pelaksanaannya itu, faya'muruhum, maka sunnah nudman ila al-imam wa da'wuhu bitaubati, sunnah bagi imam dan yang khutbah waktu itu dengannya memerintahkan kepada mereka untuk bertaubat. Wa yalzamuhum intisali amrihi kama afta bihi Nawawi, wa taubatu minadz dzambi wajibatun amara al-imam bihal amla. Dan bagi mereka melaksanakan perintah imam itu sebagaimana yang disampaikan fatwa Imam Nawawi, bahwa taubat dari dosa itu adalah wajib, baik imam memerintah ataupun tidak. Jadi yang diperbanyak ketika sholat istisqa itu adalah banyak bertaubat kepada Allah. Wassadaqah, dan banyak sedekah. Wal khuruj minal mazalim, dan keluar dari kezaliman, maksudnya menghentikan kezaliman. Lil ibadi, berbuat baik, ibadah. Musalahatil a'da, berbuat baik kepada manusia. Wasyam salasati ayyam, dan 3 hari sebelumnya untuk berpuasa. Qabla mi'adil khuruji fayakunu bihi arba'atan, sampai hari yang ditentukan untuk pelaksanaan sholat istisqa itu. Jadi sunnahnya sebelum sholat istisqa tadi yang ditentukan, misalnya kage jemaah diumumkan itu hari Ahad kage atau beberapa hari setelah ini kita nak sholat istisqa, maka sunnahnya orang-orang yang melaksanakan itu untuk berpuasa. Ini kaifiat. Kemudian wastikanatin, berjalannya itu khusyuk, maksudnya itu berjalan dengan khusyuk. Wa tadarru, merasa hina, rendah, au khudu, wa tadalluli wa yakhruju ma'ahum siyabin wa nusyur wal ajaizu wal bahaim. Dan hendaknya keluar mereka itu bahkan anak-anak, wong tua, lemah sekalipun untuk ikut melaksanakan sholat istisqa.
kemudian kita langsung panjang ini baca. Sekarang kaifiatnya. Jadi sholatnya sama dengan sholat Idul Fitri. Jadi diawali dengan sholat dulu. Sunnahnya juga pakaiannya jangan yang bagus. Kalau Idul Fitri sholatnya sunnahnya yang bagus. Kalau sholat istisqa sunnahnya pakaiannya yang biasa. Aku pernah jengok di YouTube semayang istisqa pakai jas imam. Cak semayang id. Iya. Pakai jas, pakai pakai gamis, pakai imamnya pakai yang di belakang. Karena yang ada caknya Pemda itu. Pejabat-pejabat. Ingat kita lu pernah kan sholat istisqa, sekolah-sekolah diperintahkan. Bahkan aku lu pernah dari PLN minta jadi imam. Tapi tidak jadi, batal karena Covid. Pas Covid. Ya, jadi karena tidak boleh berkumpul tidak jadi sholat istisqa. Sunnahnya sama dengan itu, takbirnya 7 kali. Kemudian yang rakaat pertama, rakaat keduanya 5 kali. Sama dengan sholat id. Sama dengan sholat id. Nah kemudian setelah sholat id selesai, naik khutbah imam tadi. Ada beberapa perbedaan sedikit. Pertama, kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha itu 9 kali takbir. Tetapi kalau sholat istisqa 9 kali di khutbah pertama itu istighfar. Yang khutbah keduanya 7 kali. Nyambung gak? Nyambung gak? Kalau sholat itu kan diawali Allahu Akbar, Allahu Akbar 9 kali di khutbah pertama. Khutbah keduanya 7 kali. Kan 2 khutbah. Kalau istisqa bukan takbir tapi astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baik. Yang kedua, ketika berdoa, sebagaimana hadis tadi, Nabi SAW itu membalikkan punggungnya menghadap kiblat ketika berdoa. Ya, jadi kalau khutbahnya itu di situ, jadi muter ngadapnya ke kiblat. Jadi semua jamaah itu lebih afdal di lapangan. Ya. Makna musalla itu tadi di lapangan, dimaknakan di lapangan. Ya. Nah, ngadap ke kiblat, diikuti oleh jemaah lain sebelum berdoa. Sunnahnya juga angkat tangannya agak lebih tinggi. Sudah selesai, Nabi SAW itu memindahkan sorbannya. Nah di hadis ada bahwa tujuannya Nabi SAW dari ulama, tujuannya apa? Untuk bergantinya dari kemarau, dari hujan. Jadi sorbannya sebelah kanan dipindah sebelah kiri, diikuti oleh apa? Oleh jemaah juga. Itu cara sunnah. Jadi pelaksanaannya sama mirip dengan sholat Idul Fitri, tapi bedanya di mana? Pertama di takbirnya waktu khutbah, kedua waktu doa ngadap kiblat, ketiga Nabi sesuatu pernah dilakukan Nabi memindahkan sorban dari sebelah kanan ke sebelah kiri, dan itu diikuti oleh jemaah yang lain sebagai pertanda. Nah di zaman Nabi dulu, dari hadis ini sudah Rasulullah SAW sholat istisqa, ternyata Insyaallah ta'ala sahabat Allah mengumpulkan awan, mulai ada gawan, itu Nabi. Fara'adat, kemudian guntur, ada suara guntur. Wabarakat, kilat, ada gambaran. Summa amtarat, jadi langsung turun hujan. Itu Nabi waktu itu. Tapi waktu kita juga kemarin, waktu musim kemarau, alhamdulillah, biiznillah, asap tak tebal karena kebakaran hutan. Ada beberapa tempat yang ketika dia sholat itu langsung kabul. Berarti insya Allah masih ada wong soleh yang dipandang Allah. Bayangkan berapa kali sholat istisqa ada hujan-hujan.
berarti tidak dikabulkan Allah, atau memang bahkan Allah bisa jadi ingin lebih menguji hamba-hambanya yang baik untuk saat itu. Nah, inilah tentang kaifiat, tata cara atau pelaksanaan sholat istisqa. Ayatnya apa Ustaz? Sama tidak kati keterangan khusus tentang ayat yang dibaca, bebas. Ya. Kalau dia nak nyamakan dengan sholat Id kemarin, sholat ayatnya apa? Sabbihis sama al-atak hadithu al-ghashiyah. Al-ghashiyah. Boleh baca itu. Yang jelas pada saat kita sholat istisqa itu bukan kita euforia bersenang-senang sebagaimana sholat Id. Tapi sholat istisqa, rasa kita bersalah, merendahkan diri kita kepada Allah, semata meminta kepada Allah, dan banyak bertaubat kepada Allah. Bisa jadi itu ujian Allah, bisa jadi bala dari Allah, bisa jadi itu merupakan kemurkaan Allah. Maka dengan kita menyambut itu dengan meminta kepada Allah, ya, menggantungkan segala urusan kita kepada Allah, dengan cara mengawali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa rendah diri, tadarru, khufiyah, dengan rasa takut kepada Allah, bisa jadi ini bisa membuat Allah punya ketentuan yang diubahnya dalam satu tempat yang tadinya kemarau panjang, insya Allah menjadi hujan akan diturunkan Allah dan subur kembali tanaman. Itulah hebatnya sunnah Nabi yang diajarkan. Sekali lagi, sama dengan kita kemarin sholat yang kita ajari. Berarti dua sholat ini, istisqa, yang kemarin sholat gerhana, sholatul kusuf, itu berarti bahwa manusia itu diajarkan dengan kita dalam keadaan kondisi alam yang membuat kita jadi tidak nyaman atau kita rasa takut di dalamnya, kembalinya kepada Allah. Tidak ada satu kekuatan yang dimiliki manusia, kecerdasan, kemajuan teknologi, bahkan teknologi yang sangat canggih sekalipun untuk menyamai kekuasaan Allah, bahkan menurunkan setetes air hujan saja tidak sama dengan derasnya hujan yang Allah turunkan. Memang bisa ujinya pakai ngambur garam. Garam sekian ton itu cuma berapa menit hitungannya, bahkan bisa jadi detik hujan tadi turun. Tidak bisa membandingkan dengan kuasa Allah. Kalau Allah berkehendak, berdebur baik sekali hujan, Allah kumpul kenapa? Tumpah banyak. Nah, jangan kita sombong gara-gara air sudah kita buat hujan buatan. Terbatas. Kalau terus ngedokkan hujan, habis APBD gitu. Anggaran pemerintah untuk rakyat di provinsinya habis, ngejokan hujan baik. Tidak mungkin seperti itu. Maka kita tidak bisa punya kekuatan yang kita anggap kita bisa menyelesaikan masalah. Kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang kaifiyat cara pelaksanaan sholat istisqa. Tidak terlalu sulit dan bisa dibayangkan sebagaimana sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Bedanya teman tadi, itu dua perbedaan yang ada tiga perbedaan yang sampai membuat jelas bedanya sholat istisqa dengan sholat Id. Sampai sini paham? Namanya itu nih. Waktu ngikatnya maksudnya? Ketentuannya harus pagi. Kalau sunnahnya pagi, sebagaimana sunnah Nabi. Ada beberapa alasan. Pertama, Nabi nyambungkan dengan sholat Id, berarti pagi. Kedua, tadi ada hadis bahwa seperti ketika matahari itu sudah kelihatan alisnya, berarti sudah mulai naik. Okay. Matahari sudah mulai lebih dari syuruk atau dia akan menjelang. Sama dengan sholat Id. Jadi waktunya pagi, sunnahnya seperti itu. Soal jumlah berapa kali dari hadis tadi tidak ada ditentukan sampai Allah menurunkan hujan. Makanya kita kemarin waktu prakteknya itu ada instruksi dari pemerintah, terutama provinsi dan pemerintah kota. Maka hari ini di sini, hari ini di sini, hari di sini. Ya. Jadi nembuskan langit galau, minta doa dengan Allah. Alhamdulillah waktu itu kabul kan hujan, alhamdulillah. Langsung gelap langit, langsung hujan. Jadi waktu itu tidak ngikut. Okay.
Bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala karim azim ala sayyidina wa ala alihi. Allahumma amina bil ilmi wa zidna bil hilmi wa qad takun illa bil afiyati rahmanir rahim. Allahumma fil lana dhunubana wa walidina wa hamna kama rabbuna saghira wa muslimin bismillahir rahmanir rahim. Wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu rabbana سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي